Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya Kebangkitan Ulama, sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal sejak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jamaah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jamaah atau community yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan, mempunyai karakteristik sendiri. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Leh Syarif Hussein, Raja Hijaz di Mekah yang berpaham Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga di Indonesia, Kiai Haji Wahab Kasbullah mulai memberikan gagasannya pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk perlunya didirikan NU. Sampai 2 tahun kemudian, pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma atau keputusan-keputusan para ulama sebelumnya, dan qiyas atau kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Seperti yang dikutip oleh Marijan dari Kiai Haji Mustafa Bisri, ada 3 substansi, yaitu 1. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang dalam praktiknya para kiai NU menganut kuat mazhab Syafi'i. Kedua, dalam soal tauhid atau ketuhanan menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturizi. Ketiga, dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan al-Basri wafat pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia adalah seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah qada dan qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qadariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur hanya imannya yang masih fasik. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Proses berdirinya NU cabang Surabaya. Setelah dilahirkan, NU ini memperluas cakupannya hingga di beberapa kota untuk mendirikan cabang-cabang yang telah menyetujui untuk mendirikan himpunannya di daerah itu, sampai dapat membentuk ring di cabang Gresik, cabang Sidoarjo,
dan Surabaya, yang dulu pada tahun tersebut disebut KRING atau cabang NU tingkat desa atau kelurahan. KRING adalah sebagai konsekuensi perluasan konsolidasi supaya lebih dekat dengan basis massa atau masyarakat. Jadi, tidak hanya membentuk di tingkat cabang, melainkan juga di tingkat kelurahan maupun desa, yang lebih khususnya di Surabaya. Sejak tahun 1952, sebutan itu ditiadakan lagi dan diganti namanya menjadi pengurus ranting atau PR. Tujuan dibentuknya KRING ini adalah untuk memproduktifkan santri maupun kelompok atau massa NU yang belum mempunyai wadah, yang pada saat itu di Surabaya masih sangat minim mengenai masjid untuk berkumpulnya massa NU. Dan tujuan lain dari dibentuknya KRING di Surabaya adalah untuk menghimpun dana infak dan dana sosial untuk pembangunan tempat ibadah agar menjadi wadah bagi massa NU. Munculnya cabang-cabang ini bermula pada malam Jumat, tanggal 10 Muharram 1347 Hijriah. Pada malam itu telah diadakannya pertemuan yang agak besar oleh pihak HBNO atau Hizb Dastur Nahdlatul Ulama untuk merayakan adanya balai HBNO yang baru pindah di Kampung Bubutan, Gang 1 sampai 7, sambil merayakan berdirinya Draw Carriage atau percetakan NO atau yang sampai sekarang masih diusahakan oleh NO. Perayaan tersebut dikunjungi oleh beberapa ulama dari luar kota Surabaya. Misalnya Kiai Haji Muhammad Hasim Asyari, Kiai Haji Muhammad Maksum, Kiai Haji Muhammad Bisri dari Jombang, Kiai Haji Muhammad Dhafir, Kiai Haji Muhammad Maksum, dan Kiai Haji Abdullah Fakih dari Gresik, dan lain-lain. Pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 250 orang dari para ulama dan adapun dari kaum muslimin di Surabaya. Pertemuan ini diadakan dengan beberapa khutbah dan pidato yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Sesudah selesai upacara, Kiai Haji Hasim Asyari bertanya kepada para hadirin, apakah perlu di kota Surabaya didirikan cabang NU? Sebab sebelum ini penduduk Surabaya masih mengikuti langkah dan terjangnya anggota HBNO. Setelah hadirin dapat tawaran dari Kiai Haji Hasim Asyari tersebut, para hadirin pun menjawabnya dengan serentak, mufakat, yang berarti setuju. Sesudah mendapat suara kemufakatan, maka diterangkanlah asas dan tujuan NO yang diterangkan oleh Muhammad Shadiq atau Sugeng Judodowiryo selaku sekretaris HBNO. Setelah asas dan tujuan sudah dijelaskan dan dirasa cukup, maka diadakanlah susunan pengurus cabang yang pertama pada tahun 1929 untuk melakukan perluasan dan memperkenalkan NU kepada halayak umum. Maka NU membentuk sebuah gerakan yang disebut anggota Lajna Nasihin. Salah satu tujuan utama dibentuknya Jam'iyatun Nasihin ini adalah melakukan pengembangan organisasi NU dengan mendirikan cabang NU di seluruh Indonesia. Posisi Jam'iyatun Nasihin
sebagai komisi propaganda yang meyakinkan masyarakat agar membentuk organisasi NU, mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mencintai bangsa Indonesia yang saat itu sedang mempersiapkan proses kemerdekaan. Lajnah Nasihin ini terdiri dari 9 orang, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Musta'in, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Halim, dan Ustadz Ubaidillah Ubaidi. Tugas para kiai itu adalah hadir ke daerah-daerah untuk meyakinkan tokoh masyarakat bersama masyarakat mendirikan NU dengan menjelaskan visi, misi, dan tujuan NU, untuk kemudian mendirikan cabang di tempat-tempat tersebut. Dan dalam pelaksanaan tugasnya terdapat pembagian wilayah tertentu. Misalnya Kiai Wahab, Kiai Bisri, dan Kiai Abdul Halim lebih mengutamakan daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mas Alwi, dan beberapa anggota lainnya lebih terfokus di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Tetapi bukan berarti pembagian tugas ini berlaku secara ketat. Dalam pelaksanaannya, ternyata seringkali terjadi tukar-menukar wilayah. Dalam masa perintisan tersebut, selain mengadakan perhubungan di antara para ulama bermazhab untuk mendirikan cabang NU, generasi pendiri organisasi ini juga berusaha memperhatikan masalah sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan juga dakwah. Misalnya, Kiai Wahab, Kiai Bisri, dan Kiai Abdul Halim lebih mengutamakan daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mas Alwi, dan beberapa anggota lainnya lebih terfokus di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Tetapi bukan berarti pembagian tugas ini berlaku secara ketat. Dalam pelaksanaannya, ternyata sering kali terjadi tukar-menukar wilayah. Dalam masa perintisan tersebut, selain mengadakan perhubungan di antara para ulama bermazhab untuk mendirikan cabang NU, generasi pendiri organisasi ini juga berusaha memperhatikan masalah sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan juga dakwah.